Oke, halo teman-teman semuanya dan juga especially buat beli-beli seller ya. Pasti sebenarnya sosial media gitu. Karena kalau kita ngomongin sosial media, itu kadang tuh orang suka salah kaprah gitu kan. Artinya tuh saya dulu pernah ngobrol gitu ya sama seseorang yang mungkin punya mindset bahwa sosial media tuh yang penting posting aja lah sebanyak-banyaknya. Yang penting kita naikin aja deh konten promosi, ada diskon, ada segala macam. Yang penting nanti kita jualan gitu ya. Nah, padahal sebenarnya sosial media tuh nggak sesimpel itu atau nggak sesederhana itu. Untuk apa sih kita sosial media? Basically kalau sosial media marketing ya, hubungannya adalah berarti sosial media tuh tempat atau platform buat kita tuh mencari atensi, untuk berinteraksi dan juga ngajak orang untuk melakukan sesuatu. Nah, terus gimana caranya supaya kita bisa optimalin sosial media buat jualan gitu ya? Nah, yang paling penting banget adalah harus kenalan dan cari tahu dulu tentang target customer kita tuh sebenarnya siapa gitu ya. Ataupun kalau misalnya kita belum tahu, kita belum kenal, maka kita harus cari tahu dulu kira-kira yang beli produk kita tuh selama ini tuh kebanyakan siapa sih, sehingga ketika di sosial media kita bisa deliver konten, kita bisa ngobrol sama mereka selayaknya kita ngobrol asli sama mereka. Kita juga harus tahu kira-kira demografinya, audiens kita, segmentasinya itu ada di mana nih gitu ya. Terus geografinya, regionnya juga ini jadi berpengaruh. Contoh misalnya kita nih jualannya memang fokusnya adalah di lokal aja nih, misalnya saya fokus jualannya tuh cuma untuk daerah Jawa Barat dan sekitarnya. Tentu akan berbeda banget kalau kita misalnya jualannya itu adalah seluruh daerah di Indonesia. Terus yang ketiga itu adalah kita ngomongin psikografi. Nah, biasanya psikografi itu kita ngomongin interest, ngomongin behavior, ngomongin social class ya. Kemudian kenali bisnis kita lebih dalam. Istilahnya namanya unique selling proposition. Intinya unique selling proposition itu apa? Kita tahu keunikan produk kita dan itu yang membuat kita berbeda dengan brand-brand lain, dengan bisnis-bisnis lainnya yang serupa. Kita bisa ngebedah dulu produk kita ini kelebihan dan kekurangannya apa supaya masuk ke solution dari problem and pain audience itu lebih smooth gitu. Jualan yang bagus itu semuanya tergantung sama ada di mana nih audience kita. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Kita ngomongin tentang strategi to optimize ya. Jadi intinya adalah kalau kita udah punya social media platform, udah punya akun di sana, hal penting saat bikin konten itu adalah kita pahami dulu nih yang namanya funnel marketing. Nah, makanya ada yang namanya awareness, consideration, conversion, dan loyalty. Dan jangan lupa juga kita bikin konten pilar. Biasanya konten pilar itu kita ngomongin 4 hal sih ya, biasanya yang terjadi ya. Kita ngasih edukasi, kita ngasih tahu tentang kelebihan produk, ada entertain yang lucu-lucu. Biasanya sekarang ada entertain yang lucu-lucu, ngikutin tren yang lagi berkembang, sama terakhir adalah promotion. Itu yang paling penting banget buat dilakukan. Nah, intinya juga kita harus bikin persona admin yang nyambung ngobrol sama audiens. Selalu masukin identitas di bio. Ini yang paling penting gitu ya rekan-rekan. Tentunya jangan lupa sertakan juga link toko online teman-teman di Blibli. Jangan lupa bahwa sosial media itu nggak akan berfungsi kalau nggak ada kreativitas. Dan kalau mau bikin konten yang bagus, maka visualnya juga harus bagus. Karena kalau terlalu banyak teks, biasanya nggak diingat. Kalau gambar, video, itu cepet banget buat diingat. Jangan lupa juga setiap kita bikin konten di sosial media selalu ukur tentang reach-nya, ya, berapa jangkauannya, berapa kali konten kita dilihat, berapa kali views dari video kita dilihat, likes, comment, share-nya berapa yang klik link di bio. Terus kalau bisa juga gunakan web analytics, mungkin seperti pakai Linktree, pakai Bitly gitu ya, untuk ngecek apakah dari sosial media konten kita ini berefek ke toko online kita atau ke e-commerce kita.